Bayangkan, setiap hari Anda minum air seperti biasa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda bahaya. Tapi tanpa Anda sadari, ada kesalahan kecil dalam cara Anda minum yang dayam-dayam membuat ginjal Anda bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Kesalahan sederhana yang mungkin Anda lakukan hari ini, kemarin, dan bertahun-tahun tanpa sadar. Dan yang lebih menakutkan, ginjal tidak memberi peringatan keras. Ia tidak berteriak, tidak protes, tidak menimbulkan rasa sakit. Sampai akhirnya terlambat. Banyak orang terlihat sehat, tetapi diam-diam ginjalnya sudah menjerit minta tolong. Dan semua itu mungkin bermula dari kebiasaan minum air yang dianggap sepele. Dalam video ini, saya akan membuka satu persatu kesalahan minum air yang terlihat remeh, tapi bisa membuat ginjal Anda rusak pelen-pelen tanpa Anda sadari. Setelah Anda tahu, Anda mungkin tidak akan pernah memperlakukan tubuh Anda dengan cara yang sama lagi. Jangan lewatkan. Tekan tombol subscribe sekarang juga, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting yang mungkin bisa menyelamatkan kesehatan Anda, bahkan hidup Anda. Di dalam tubuh kita, terdapat dua organ kecil yang bekerja siang dan malam, tanpa pernah meminta penghargaan. Organ itu bernama ginjal. Banyak orang tidak menyadari bahwa ginjal menyaring darah kita lebih dari 150 liter setiap harinya. Ia tidak pernah beristirahat sepenuhnya, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah memberi sinyal besar ketika mulai kelelahan. Justru karena ia terlalu diam, banyak orang tidak tahu bahwa mereka sedang memperlakukan ginjalnya dengan cara yang salah. Salah satu kesalahan terbesar adalah kebiasaan minum air terlalu sedikit sepanjang hari. Kebiasaan yang bagi banyak orang tampak biasa, tetapi bagi ginjal adalah beban besar yang terus menumpuk. Ketika seseorang jarang minum air, darah di dalam tubuh perlahan menjadi lebih pekat. Ginjal bekerja keras memaksa darah yang kental itu melewati jutaan filter halus bernama nefron. Bayangkan, sebuah mesin yang dipaksa menyaring lumpur, bukan air. Ginjal berusaha menjalankan tugasnya, tetapi dalam jangka panjang, tekanan ini membuat sel-sel ginjal melemah dan rusak. Ironisnya, kerusakan ini terjadi tanpa rasa sakit. Tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada peringatan keras. Tubuh hanya memberikan tanda kecil yang sering diabaikan, seperti urin berwarna pekat, pusing ringan, cepat lelah, atau pinggang yang terasa berat. Banyak orang menganggapnya gejala biasa, padahal itu adalah jeritan halus ginjal yang meminta tolong. Masalahnya, sebagian besar orang bahkan tidak sadar bahwa mereka minum terlalu sedikit. Banyak yang mengatakan, "Saya tidak merasa haus." Padahal, rasa haus bukanlah penanda awal tubuh kekurangan cairan, melainkan tanda bahwa tubuh sudah kehilangan hingga 2% cairan. Pada orang dewasa, khususnya lansia, rasa haus bisa muncul lebih terlambat. Itu sebabnya banyak orang hidup dalam kondisi dehidrasi ringan selama bertahan-tahan tanpa menyadarinya. Mereka tidak merasa haus, sehingga mengira tubuhnya baik-baik saja. Padahal ginjal sedang berjuang menyaring darah dalam kondisi kering. Saya pernah menemui seorang wanita berusia 58 tahun yang datang dengan keluhan cepat lelah, kaki membengkak, dan wajah yang tampak kusam. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa fungsi ginjalnya menurun drastis. Ketika saya bertanya berapa banyak ia minum air setiap hari, ia menjawab dengan sederhana, "Saya jarang minum, Dok, karena saya tidak pernah merasa haus." Jawaban itu terdengar sangat umum dan tidak terdengar berbahaya. Tetapi di balik kalimat itu, ginjalnya telah menanggung beban selama bertahun-tahun. Tubuhnya memang terbiasa dengan sedikit air, tetapi ginjalnya tidak pernah terbiasa. Ginjalnya bekerja 5 kali lebih keras daripada ginjal orang yang cukup minum air. Ketika tubuh kekurangan air, racun-racun yang harusnya dibuang oleh ginjal menumpuk dalam darah. Bila ini terjadi terus-menerus, seseorang dapat mengalami uremia ringan. Kondisi ketika racun mulai memengaruhi tubuh, mereka mungkin merasa lemas, mual, atau kehilangan nafsu makan, namun tidak pernah menyadari bahwa masalahnya hanya karena kurang minum air. Lebih jauh dari itu,
Dehidrasi kronis adalah penyebab terbesar terbentuknya batu ginjal. Urin yang terlalu pekat membuat mineral saling menempel dan membentuk batu yang semakin lama semakin besar. Banyak orang baru merasakan nyeri tajam di pinggang ketika batu itu sudah terlanjur terbentuk. Yang lebih menakutkan adalah kerusakan ginjal tidak pernah terjadi sekaligus. Ia rusak sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan ketika seseorang akhirnya menyadari ada yang salah, kerusakannya sudah bersifat permanen. Ginjal adalah organ yang sulit pulih. Ketika sel-selnya mati, mereka tidak kembali. Itulah mengapa kebiasaan minum sedikit air sepanjang hari adalah salah satu kebiasaan paling berbahaya yang dilakukan. Banyak orang tanpa mereka sadari, minum air bukan hanya tentang menghilangkan haus. Minum air adalah cara paling sederhana dan paling penting untuk menjaga ginjal tetap bekerja dalam kondisi yang nyaman. Ginjal tidak membutuhkan aliran air yang banyak sekaligus. Ginjal membutuhkan aliran air yang stabil dan teratur. Minum sedikit demi sedikit sepanjang hari jauh lebih baik daripada meneguk 5 gelas air sekaligus. Air adalah pelumas bagi tubuh, bukan kejutan mendadak. Dan ginjal bekerja paling baik ketika cairan mengalir dengan pelan namun konsisten. Setiap orang mungkin memiliki kebutuhan air yang berbeda. Tetapi secara sederhana, tubuh membutuhkan sekitar 30 ml air untuk setiap kilogram berat badan. Artinya, seseorang dengan berat 60 kg membutuhkan setidaknya 1,8 liter air per hari. Belum termasuk tambahan jika ia banyak berkeringat, berada di cuaca panas, atau sering minum kopi dan teh. Sayangnya, banyak orang bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah tersebut. Karena itu, bab pertama ini adalah fondasi dari seluruh pembahasan tentang kesalahan minum air. Dehidrasi kronis adalah akar dari berbagai masalah ginjal, mulai dari penumpukan racun, batu ginjal, hingga gagal ginjal pelan-pelan. Dan semuanya dimulai dari satu kebiasaan sederhana yang sering dianggap remeh, minum air terlalu sedikit sepanjang hari. Kita sering menganggap tubuh kuat, mampu menoleransi kesalahan kecil, dan mampu beradaptasi. Tetapi, ginjal bukan mesin baja. Ginjal menyerah dalam diam. Ia rusak tanpa suara. Dan ketika akhirnya ia benar-benar berteriak, biasanya sudah terlambat. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka minum air dalam jumlah besar pada satu waktu, tubuh akan otomatis mendapatkan hidrasi yang cukup untuk beberapa jam ke depan. Mereka mengira jika selama sehari sibuk dan lupa minum, maka masalah itu bisa ditebus dengan meneguk 3 atau 4 gelas air sekaligus pada sore atau malam hari. Ini adalah pemikiran yang sangat umum, sangat sering terjadi, dan dianggap wajar. Padahal kenyataannya, kebiasaan itu justru bisa membuat ginjal terkejut, bekerja secara berlebihan, dan dalam jangka panjang, merusaknya secara perlahan. Ginjal tidak suka kejutan. Ginjal tidak dirancang untuk menerima aliran air dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Ginjal bekerja berdasarkan ritme aliran darah, ritme cairan masuk, ritme cairan keluar. Ketika seseorang meneguk 3-5 gelas air sekaligus, tubuh dipaksa mempertahankan keseimbangan dalam waktu yang sangat singkat. Ini seperti memaksa mesin kecil menyaring air banjir dalam hitungan menit. Ginjal panik, tekanan filtrasi meningkat, dan tubuh harus mengubah komposisi elektrolit dalam waktu singkat. Semua itu bukan hal yang mudah bagi organ kecil yang setiap menitnya sudah bekerja tanpa istirahat. Saya sering menemui orang-orang yang memiliki kebiasaan seperti ini. Mereka adalah orang yang sibuk bekerja, yang sering mengatakan, "Saya tidak sempat minum dari pagi sampai sore, jadi malamnya saya minum banyak biar cukup." Atau mahasiswa yang berjam-jam duduk di kelas, lalu tiba-tiba menenggak air botol besar dalam satu kali minum karena merasa bersalah. Atau para pekerja lapangan yang menahan haus selama berjam-jam, kemudian minum air seperti orang baru keluar dari gurun. Mereka merasa lebih sehat setelah itu, padahal sesungguhnya mereka baru saja membuat ginjalnya bekerja dalam tekanan luar biasa. Minum air dalam jumlah besar sekaligus menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium sangat penting untuk menjaga fungsi saraf.
detak jantung, dan kontraksi otot. Jika terlalu banyak air masuk dalam waktu singkat, konsentrasi elektrolit ini dapat turun secara drastis. Tubuh harus segera menyesuaikannya. Dan beban penyesuaian terbesar jatuh pada ginjal. Ginjal harus bekerja keras mengeluarkan kelebihan cairan itu dan mengembalikan keseimbangan elektrolit. Pada orang muda, tubuh mungkin mampu mengimbangi stres sesaat ini. Namun pada lansia atau orang yang sudah memiliki sedikit kerusakan ginjal, kondisi ini bisa menjadi pemicu masalah serius. Ada satu kasus yang selalu saya ingat. Seorang pria usia 45 tahun yang bekerja sebagai sopir truk jarak jauh. Ia sering menempuh perjalanan 8-10 jam tanpa istirahat yang cukup. Untuk menghemat waktu, ia jarang minum karena tidak ingin sering berhenti ke toilet. Akibatnya, ia minum sangat sedikit sepanjang hari. Namun setiap kali sampai tujuan atau kembali pulang, ia langsung minum 2 botol air besar sekaligus. Menurutnya, itu cara praktis mengembalikan cairan tubuh. Ia mengira tubuhnya hanya membutuhkan jumlah total air, bukan waktu penyebarannya. Setelah bertahan-tahan menjalani kebiasaan itu, ia mulai merasakan nyeri di pinggang, sering pusing, dan urin yang tidak pernah jernih. Hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan ginjal tahap awal. Saat saya menjelaskan penyebabnya, ia hanya terdiam lama. Ia tidak menyangka bahwa cara minum air yang selama ini ia anggap sudah benar, justru membawa kerusakan pelan-pelan. Saya menjelaskan padanya bahwa ginjal tidak bisa bekerja seperti keran yang dibuka penuh tiba-tiba. Ketika air masuk terlalu cepat, tubuh tidak bisa mengolahnya secara bertahap. Air itu melewati sistem pencernaan dan masuk ke aliran darah dalam waktu singkat, sehingga volume darah meningkat. Mendadak, tekanan itu memaksa ginjal menyaring lebih cepat, membuka lebih banyak kanal penyaringan, dan mengaktifkan mekanisme ekskresi yang seharusnya bekerja secara stabil, bukan dalam keadaan dipaksa. Bayangkan, Anda sedang berjalan santai, kemudian tiba-tiba ada yang memaksa Anda berlari sprint sejauh 100 meter tanpa persiapan. Anda mungkin bisa melakukannya, tetapi Anda pasti turinggengga. Jantung Anda bekerja ekstra keras, dan tubuh Anda stres. Demikian pula dengan ginjal ketika dipaksa menyaring air dalam jumlah besar. Kebiasaan minum air sekaligus juga bisa menyebabkan hiponatremia, yaitu kondisi ketika kadar natrium dalam darah terlalu rendah karena terlalu banyak air masuk dalam tubuh. Banyak orang mengira kondisi ini hanya terjadi pada atlet atau pelari maraton. Tetapi kenyataannya, orang biasa pun bisa mengalaminya jika sering meneguk air dalam jumlah berlebihan dalam waktu singkat. Hiponatremia ringan dapat menyebabkan pusing, mual, dan kebingungan. Hiponatremia berat bisa menyebabkan kejang, koma, bahkan kematian. Yang membuatnya berbahaya adalah gejalanya mirip dengan rasa lelah biasa, sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Selain itu, minum air sekaligus dalam jumlah besar tidak membantu hidrasi dalam jangka panjang. Orang yang minum banyak sekaligus justru akan buang air lebih cepat. Tubuh membuang kelebihan cairan yang tidak dibutuhkan, sehingga hidrasi tidak bertahan lama. Ginjal dipaksa bekerja keras, tetapi tubuh tidak mendapatkan keuntungan hidrasi yang seharusnya. Ini seperti menuangkan terlalu banyak air ke spons dalam waktu singkat. Spons itu hanya bisa menyerap sebagian, dan sisanya akan tumpah begitu saja. Begitu pula tubuh Anda. Ada juga kisah seorang wanita berusia 63 tahun yang sering minum air sekaligus dalam jumlah besar karena takut ginjalnya kering. Ia minum 4 atau 5 gelas setiap pagi. Begitu bangun tidur, ia percaya bahwa minum banyak air sekaligus akan membersihkan ginjal. Padahal, apa yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Tubuhnya harus bekerja keras memproses air itu, sementara racun yang menumpuk selama tidur tidak bisa dikeluarkan secara efektif karena aliran cairan justru terlalu cepat. Tubuh membutuhkan hidrasi yang stabil untuk membersihkan racun dengan baik, bukan gelombang besar air dalam satu waktu. Setelah beberapa tahun, ia mengalami pembengkakan di kaki dan tekanan darahnya naik. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa fungsi ginjalnya menurun karena kebiasaan minum yang salah. Minum air sekaligus dalam jumlah besar
juga dapat melemahkan jantung, terutama pada orang yang sudah memiliki masalah jantung atau hipertensi. Ketika volume darah meningkat mendadak, jantung dipaksa memompa lebih cepat. Pada orang muda, jantung mungkin mampu menyesuaikan, tetapi pada lansia, peningkatan mendadak ini bisa memicu serangan jantung ringan, aritmia, atau tekanan darah melonjak. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kebiasaan minum air terlalu banyak sekaligus bisa memengaruhi jantung sekeras itu. Kebiasaan minum sekaligus juga berbahaya untuk orang yang memiliki masalah pencernaan. Makanan yang belum dicerna sempurna bisa terdorong tiba-tiba, menyebabkan perut kembung, mual, atau sakit perut. Tubuh tidak suka perubahan mendadak. Ia lebih suka pola yang tenang, stabil, dan bertahap. Semua organ di dalam tubuh senang bekerja dalam ritme, ginjal, jantung, liver, bahkan otak. Tidak ada organ yang suka dikejutkan. Jika seseorang terbiasa minum sedikit-sedikit dalam waktu yang konsisten, tubuh akan tetap terhidrasi sepanjang hari. Ginjal akan bekerja dengan ritme yang lembut. Racun akan dibuang secara lebih stabil. Tekanan darah akan lebih terkontrol. Tubuh tidak akan mengalami gejolak elektrolit yang berbahaya. Namun, jika seseorang menahan haus selama berjam-jam dan kemudian minum air sebanyak-banyaknya, sekaligus ia sebenarnya sedang menciptakan roller coaster cairan dalam tubuhnya, dan ginjal menjadi penumpang yang paling menderita. Pada akhirnya, yang dikehendaki tubuh bukanlah jumlah air yang banyak dalam satu waktu, tetapi kestabilan. Hidrasi yang baik bukan tentang berapa banyak air yang masuk, tetapi seberapa stabil air itu masuk. Ginjal tidak mengukur kesehatan berdasarkan seberapa besar gelas yang Anda minum, tetapi seberapa sering Anda melakukannya. Seseorang yang minum segelas setiap jam akan jauh lebih sehat dibanding seseorang yang minum 5 gelas setiap 4 jam. Kebiasaan minum air sekaligus dalam jumlah besar seringkali terbentuk karena ketidaktahuan. Banyak orang baru menyadari kesalahan ini ketika ginjalnya mulai memberi tanda-tanda kerusakan. Mungkin mereka mulai merasakan pinggang yang sering nyeri, tubuh yang mudah lelah, atau tekanan darah yang tidak stabil. Tetapi ginjal tidak memberi alarm keras. Ginjal memberi peringatan lewat gejala kecil yang sering diabaikan. Sehingga banyak orang tidak pernah menyadari kesalahan ini sampai terlambat. Karena itu, bab kedua ini adalah peringatan keras. Minum banyak air sekaligus mungkin terlihat baik, tetapi sebenarnya berbahaya. Tubuh tidak dirancang untuk menerima air dalam gelombang besar. Tubuh dirancang untuk menerima air seperti tetesan hujan, bukan banjir bandang. Hidrasi adalah proses halus, bukan paksaan. Dan jika seseorang ingin menjaga ginjalnya tetap sehat, ia harus memahami bahwa ritme lebih penting daripada jumlah. Minumlah perlahan, minumlah bertahap. Biarkan ginjal bekerja dengan ritme yang alami. Dengan begitu, ginjal tidak perlu berteriak minta tolong. Ada satu kebiasaan yang hampir semua orang lakukan tanpa merasa bersalah. Minum air hanya ketika haus. Kebiasaan ini dianggap wajar, bahkan dianggap alami. Seolah-olah tubuh selalu tahu kapan waktunya minum. Banyak orang percaya bahwa tubuh memiliki mekanisme canggih yang akan memberi sinyal ketika memerlukan air, sehingga mereka merasa tidak perlu minum secara teratur. Mereka berpikir bahwa selama rasa haus belum muncul, tubuh masih baik-baik saja. Tetapi kenyataannya, mekanisme haus manusia bukanlah sistem alarm yang ideal, dan justru sangat terlambat memberi peringatan. Ginjal adalah organ yang paling sering menerima dampaknya. Ketika seseorang hanya minum air saat haus, itu berarti tubuh sudah dalam kondisi kekurangan cairan 1-2%. Pada beberapa orang, terutama lansia, rasa haus bahkan baru muncul ketika tubuh sudah kehilangan lebih dari 3% cairan. Ini adalah kondisi yang sebenarnya sudah dianggap dehidrasi ringan hingga sedang. Masalahnya, tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda bahaya yang besar, sehingga banyak orang menjalani hidup dengan tingkat hidrasi yang buruk bertahan-tahan, tanpa sadar bahwa ginjal mereka bekerja keras di balik layar. Tubuh manusia sebenarnya adalah makhluk yang sangat pandai menahan. Ia menahan rasa lapar, menahan rasa haus, menahan stres,
menahan kelelahan, dan justru karena tubuh bisa menahan begitu banyak hal, banyak orang salah mengartikan kemampuan tersebut sebagai tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal kenyataannya, setiap kemampuan menahan itu selalu ada harga yang harus dibayar. Dalam hal kurang minum, harga yang dibayar adalah kesehatan ginjal. Rasa haus adalah alarm terakhir, bukan yang pertama. Ketika alarm itu muncul, tubuh sedang mengirim pesan darurat. Darah mulai pekat, aliran menurun, ginjal bekerja berat. Tapi banyak orang menggunakan rasa haus sebagai satu-satunya panduan untuk minum. Mereka tidak tahu bahwa mekanisme haus sangat dipengaruhi oleh usia, hormon, stres, suhu tubuh, dan bahkan kondisi medis tertentu. Karena itu, rasa haus bukan ukuran yang dapat diandalkan untuk menilai kebutuhan cairan tubuh. Saya pernah menangani seorang pria setengah baya yang datang dengan keluhan sering merasa lelah, susah fokus, dan mudah mengantuk setelah bekerja. Ia tidak memiliki riwayat penyakit berat, dan pemeriksaan darah awal menunjukkan semuanya normal. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, penyebabnya ternyata sangat sederhana. Ia hampir tidak pernah minum air, kecuali saat makan, atau saat rasa haus benar-benar muncul. Ia mengira bahwa tubuhnya cukup kuat untuk bertahan tanpa banyak minum, dan selama tidak merasa haus, artinya tubuhnya masih aman. Padahal, ginjalnya telah bekerja dalam kondisi kekurangan cairan selama bertahun-tahun. Ketika saya menjelaskan kepadanya bahwa tubuh membutuhkan hidrasi konstan, bukan hidrasi berdasarkan rasa haus, ia tampak terkejut. Ia mengatakan, "Tapi saya tidak pernah merasa haus, Dok. Jadi saya pikir, saya tidak perlu minum banyak." Jawabannya adalah cerminan dari jutaan orang yang berpikir sama. Dan inilah yang menyebabkan kerusakan ginjal diam-diam terjadi pada banyak orang. Rasa haus pada orang dewasa sangat dipengaruhi oleh tingkat kesibukan. Ketika seseorang fokus bekerja, tubuh mematikan sementara sinyal haus agar otak bisa tetap berkonsentrasi. Ketika seseorang berada di ruang bereci, tubuh kehilangan air melalui uap tanpa disadari, tetapi rasa haus tidak muncul. Ketika seseorang stres, hormon kortisol menekan sinyal haus, membuat tubuh tampak tidak membutuhkan air, padahal sebenarnya sedang kekurangan. Bahkan pada orang yang memiliki pola makan tinggi garam, rasa haus kadang tidak muncul cepat karena tubuh menahan air lebih lama. Semua ini membuat rasa haus menjadi indikator yang sangat tidak dapat dipercaya. Lansia adalah kelompok yang paling sering tertipu oleh rasa haus. Seiring bertambahnya usia, bagian otak yang bertugas mendeteksi rasa haus mengalami penurunan fungsi. Karena itu, banyak lansia merasa mereka tidak perlu minum banyak karena tidak merasa haus. Padahal, tubuh mereka justru membutuhkan hidrasi lebih stabil karena fungsi ginjal sudah tidak sekuat dulu. Akibatnya, banyak lansia mengalami dehidrasi kronis yang tidak disadari, yang kemudian memicu infeksi saluran kemih, batu ginjal, penurunan fungsi ginjal, bahkan kebingungan mental yang sering dianggap sebagai pikun. Saya masih ingat seorang nenek yang datang dengan keluhan sering linglung, kehilangan keseimbangan, dan mudah jatuh. Keluarganya khawatir ia mulai mengalami demensia. Namun setelah pemeriksaan ternyata masalahnya bukan di otak, tetapi di hidrasi. Ia hanya minum 1 atau 2 gelas air sehari karena tidak pernah merasa haus. Ketika cairan tubuhnya diperbaiki, mentalnya kembali jernih, dan tubuhnya jauh lebih kuat. Begitu sederhana penyebabnya, tetapi begitu besar akibatnya. Tidak minum kecuali saat haus juga menyebabkan aliran darah menjadi lambat. Ketika aliran darah melambat, racun dan limbah metabolisme tidak bisa dibuang dengan baik oleh ginjal. Ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah yang lebih pekat. Seiring waktu, tekanan ini dapat merusak filter halus di dalam ginjal, menyebabkan penurunan fungsi yang tidak dapat diperbaiki. Inilah alasan mengapa dokter selalu menekankan pentingnya minum cukup air. Bukan ketika haus, tapi sebelum haus muncul, tubuh membutuhkan air untuk hampir semua proses. Mengatur suhu tubuh, membawa nutrisi, melindungi organ, melumasi sendi, dan membuang racun. Jika tubuh kekurangan air, semua fungsi ini melambat. Kulit menjadi kusam, pencernaan terganggu,
kepala terasa berat, dan tubuh cepat lelah. Tetapi tanda yang paling berbahaya justru terjadi di dalam ginjal. Jauh sebelum seseorang merasa haus, filter ginjal mulai bekerja 2 kali lebih keras, dan tekanan dalam organ itu meningkat pelan-pelan. Ketika seseorang hanya minum saat haus, ia seperti membiarkan mobil berjalan di atas tangki bensin yang hampir kosong setiap hari. Mobil itu mungkin tetap berjalan, tetapi mesin di dalamnya perlahan aus. Ginjal pun demikian. Ia tetap bekerja, tetapi semakin lama semakin rusak tanpa suara, dan kerusakannya tidak bisa diperbaiki. Sel ginjal yang mati tidak tumbuh kembali. Masalah lain dari hanya minum saat haus adalah tubuh menjadi terbiasa dengan kondisi dehidrasi ringan, sehingga rasa haus semakin jarang muncul. Ini adalah lingkaran setan. Semakin dehidrasi tubuh, semakin ia tidak menuntut air. Seseorang yang jarang minum bisa hidup bertahan-tahan tanpa merasa perlu minum lebih banyak. Padahal, ginjalnya menderita setiap hari. Mereka tidak sadar bahwa tubuh hanya sedang beradaptasi dengan kondisi tidak normal. Adaptasi bukan berarti sehat. Adaptasi hanya berarti tubuh sedang bertahan. Saya pernah bertemu seorang remaja yang juga terbiasa hanya minum ketika haus. Ia mengaku bisa melewati setengah hari tanpa minum sama sekali. Tubuh mudanya memang terlihat kuat, dan ia tidak merasakan gejala apapun. Namun dalam pemeriksaan darah, fungsi ginjalnya menunjukkan tanda bekerja terlalu keras. Meski belum rusak, ginjalnya berada dalam kondisi tertekan. Saya menjelaskan padanya bahwa apa yang ia lakukan sekarang mungkin tidak terasa bahayanya. Tetapi, 10 tahun dari sekarang, tubuhnya akan menanggung akibat dari kebiasaan itu. Ginjal tidak butuh banyak air sekaligus. Ginjal butuh aliran air yang stabil. Minum 1-2 teguk setiap 20-30 menit sudah sangat cukup untuk menjaga aliran darah tetap normal. Tubuh akan selalu terhidrasi. Toksin akan mudah dikeluarkan, dan ginjal tidak perlu bekerja dalam kondisi tegang. Namun sayangnya, banyak orang mengabaikan pola ini. Mereka baru minum setelah tubuh memberi sinyal keras. Dan biasanya itu sudah terlambat. Minum hanya saat haus juga mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Ketika tubuh dehidrasi, kadar elektrolit meningkat, membuat tubuh rentan mengalami kram otot, jantung berdebar, atau bahkan irama jantung tidak teratur. Ini terutama berbahaya bagi lansia dan penderita penyakit jantung. Banyak pasien yang datang dengan keluhan jantung berdebar, padahal penyebab utama mereka hanyalah kurang minum air secara teratur. Salah satu alasan terbanyak orang hanya minum saat haus adalah ketidakpahaman tentang seberapa pentingnya air bagi tubuh. Ada pula yang mengira minum teh atau kopi sudah cukup menggantikan air putih. Padahal minuman berkafein justru membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Akibatnya, mereka merasa cukup minum, padahal tubuh mengalami dehidrasi yang semakin parah. Pada akhirnya, minum hanya saat haus adalah kebiasaan yang membuat ginjal menjerit dalam diam. Ini adalah pola hidup yang membuat organ kecil itu bekerja tanpa istirahat dalam kondisi yang selalu kurang ideal. Jika kebiasaan ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Dan ketika ginjal rusak, tidak ada obat yang bisa mengembalikannya seperti semula. Karena itu, pola minum air yang benar bukanlah menunggu rasa haus, tetapi memberi tubuh apa yang dibutuhkannya sebelum sinyal darurat muncul. Ginjal membutuhkan aliran cairan yang stabil, bukan kejutan besar sesekali. Minum secara teratur adalah bentuk kepedulian kecil yang berdampak besar pada usia panjang dan kesehatan jangka panjang. Ginjal tidak meminta banyak. Ia hanya meminta Anda tidak menunggu sampai tubuh kehausan. Ia meminta Anda menghargai ritme kerja halusnya. Jika Anda menunggu sampai haus baru minum, Anda sebenarnya sudah terlambat 1 langkah. Dan ginjal Anda sudah bekerja terlalu keras 1 langkah, lebih jauh dari seharusnya. Dalam perjalanan kita membahas berbagai kesalahan minum air, ada satu kebiasaan yang sering dianggap paling sepele, paling sederhana, dan paling tidak berbahaya. Padahal, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Kebiasaan itu adalah menahan pipis terlalu lama. Banyak orang melakukannya setiap hari.
Terkadang karena sibuk bekerja, terkadang karena malas berdiri dari kursi, terkadang karena menunda-nunda, dan terkadang hanya karena merasa nanti saja belum terlalu kebelet. Namun apa yang tampak sederhana itu sesungguhnya membawa risiko yang sangat besar bagi ginjal, bahkan bisa mempercepat kerusakan. Yang terjadi, pelen-pelen, akibat kebiasaan minum yang salah. Ketika Anda menahan pipis, sebenarnya Anda sedang memaksa kandung kemih menahan cairan yang seharusnya dibuang. Kandung kemih adalah kantong otot yang mampu menampung urin, tetapi kapasitasnya terbatas. Ketika kapasitas itu terlampaui berulang kali, kandung kemih melebar dan melemah. Lebih buruk lagi, urin yang terlalu lama berada di dalam tubuh menciptakan lingkungan ideal untuk perkembangan bakteri. Jika bakteri naik dari kandung kemih menuju ginjal, terjadilah infeksi ginjal. Kondisi yang sangat menyakitkan dan dapat menyebabkan kerusakan permanen. Yang tragis adalah, semua ini dimulai dari kebiasaan yang terlihat kecil, menahan pipis. Saya sering menemui pasien yang datang dengan keluhan, nyeri pinggang, atau demam tinggi, dan setelah diperiksa, ternyata mereka mengalami infeksi ginjal yang cukup serius. Ketika ditanya apakah mereka sering menahan pipis, jawabannya hampir selalu sama. Iya dok, tapi kan cuman sebentar-sebentar. Sebentar menurut mereka, tetapi pada kenyataannya, terjadi berkali-kali dalam sehari, setiap hari, selama bertahun-tahun. Ginjal adalah organ yang kuat, tetapi tidak ada organ yang mampu bertahan dari pola kebiasaan buruk seperti itu. Tanpa konsekuensi, menahan pipis terlalu lama membuat tekanan di kandung kemih meningkat. Tekanan itu mendorong urin kembali ke arah ginjal, terutama jika seseorang memiliki gangguan katup ureter bawaan yang tidak disadari. Ini seperti menahan air dalam balon yang sudah penuh, lalu memaksa airnya kembali masuk ke selang. Ginjal yang seharusnya menerima darah bersih dan memproses limbah justru dipaksa menerima aliran balik yang kotor, mengandung bakteri, dan sangat berpotensi merusak jaringan halusnya. Banyak orang tidak memahami betapa seriusnya keadaan ini. Ada seorang pria berusia 38 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis. Ia sering duduk berjam-jam di depan komputer, tenggelam dalam pekerjaannya. Ia mengaku bisa menahan pipis selama 4-5 jam tanpa pergi ke kamar mandi, biar tidak putus alur kerja, katanya. Awalnya ia hanya merasakan nyeri halus di perut bagian bawah, lama-lama menjadi nyeri pinggang yang menusuk. Ketika diperiksa, ternyata ia mengalami infeksi ginjal yang cukup parah akibat tekanan urin yang sering ditahan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebiasaan kecil seperti itu bisa menyeretnya ke kondisi medis serius. Tak hanya infeksi, menahan pipis juga bisa mengganggu fungsi ginjal dalam jangka panjang. Ketika tekanan di dalam kandung kemih terus meningkat, otot-otot kandung kemih melemah, dan sebagian urin tidak bisa keluar sepenuhnya. Urin yang tersisa itu menjadi tempat bakteri berkembang biak. Ini menyebabkan seseorang lebih rentan mengalami infeksi berulang. Dan setiap infeksi ke ginjal adalah ancaman besar bagi kesehatan jangka panjang. Karena setiap serangan merusak sedikit bagian ginjal yang tidak akan pulih. Menahan pipis secara berkepanjangan juga menyulitkan ginjal bekerja. Ginjal menyaring darah tanpa henti dan mengirimkan urin ke kandung kemih. Namun jika kandung kemih penuh dan seseorang tetap menahan pipis, ginjal dipaksa memperlambat pembuangan urin. Ini menciptakan tekanan balik ke ginjal, membuatnya bekerja melawan hambatan. Ginjal tidak dirancang untuk menghadapi hambatan seperti itu. Seiring waktu, tekanan ini dapat merusak struktur dalam ginjal, menyebabkan inflamasi, bahkan merusak filter halus bernama nefron. Nefron yang rusak tidak bisa diperbaiki. Setiap kerusakan kecil yang terjadi akibat menahan pipis terlalu lama akan terakumulasi. Dalam hitungan bulan atau tahun, kerusakan kecil itu dapat menjadi kerusakan besar. Dan lagi-lagi, ginjal bekerja tanpa suara. Tidak ada rasa sakit, sampai kerusakan sudah terlalu besar. Banyak pasien baru menyadari kerusakan ini ketika mereka mengeluh sering lelah, wajah bengkak, urin berbusa, atau tekanan darah naik. Namun, ketika angka laboratorium keluar, seringkali mereka sudah berada pada tahap yang tidak bisa dipulihkan.
Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa kebiasaan menahan pipis sering terjadi bersamaan dengan kesalehan-kesalehan minum air lainnya. Minum terlalu sedikit, minum terlambat, minum sekaligus banyak. Kombinasi ini membuat ginjal seperti mesin tua yang dipaksa hidup tanpa pelumasan, dipaksa bekerja melawan tekanan, dan dipaksa beroperasi dalam kondisi buruk setiap hari. Tidak heran jika akhirnya ginjal berteriak, bukan dengan suara, tapi dengan kerusakan yang diam, perlahan, dan tidak dapat dikembalikan. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan tentang kesalehan minum air, saya ingin Anda memahami satu hal penting. Ginjal bukan organ yang bisa diperlakukan seenaknya. Ginjal bukan mesin yang bisa diganti suku cadangnya kapan saja. Ginjal adalah organ vital yang menentukan kualitas hidup Anda. Kerusakannya tidak terlihat di luar, tetapi terasa di seluruh tubuh. Kerusakannya tidak berisik, tetapi menghancurkan perlahan. Dan salah satu cara paling sederhana untuk melindungi ginjal adalah dengan menghentikan kebiasaan menahan pipis. Tubuh memberi sinyal bukan untuk diabaikan. Ketika kandung kemih meminta Anda untuk buang air kecil, itu bukan gangguan, itu panggilan darurat. Itu tanda bahwa ginjal ingin Anda mengosongkan ruang, agar mereka bisa terus bekerja tanpa tekanan. Setiap kali Anda menahan pipis, Anda menahan racun di dalam tubuh Anda lebih lama dari yang seharusnya. Sebagai penutup dari seluruh seri ini, saya ingin menyampaikan pesan sederhana, namun sangat penting. Sayangi ginjal Anda. Mereka bekerja tanpa henti demi Anda. Mereka menyaring racun yang Anda konsumsi, mengatur cairan yang keluar masuk tubuh, menjaga keseimbangan elektrolit, dan menopang Anda sepanjang hidup. Beri mereka air yang cukup. Beri mereka ritme yang stabil. Dan jangan pernah memaksa mereka bekerja melawan tekanan, hanya karena Anda sedang malas berdiri. Ginjal tidak pernah meminta banyak. Mereka hanya meminta Anda tidak membuat kesalahan yang sama setiap hari. Mereka hanya meminta Anda mendengarkan tubuh sebelum terlambat. Jika Anda memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kecil ini sekarang, Anda sedang memberi kesempatan pada ginjal Anda untuk tetap sehat bertahan lebih lama. Anda sedang memberi tubuh Anda masa depan yang lebih baik, dan Anda sedang memastikan bahwa organ kecil itu tidak perlu lagi berteriak minta tolong.